Pernah nggak sih kamu berhenti sejenak di tengah hari lalu muncul pikiran, sebenarnya aku udah sampai mana sih? Udah punya banyak hal, tapi kok masih ngerasa ada yang kurang. Mungkin kamu pernah ngalamin momen-momen kayak gini. Baru aja naik jabatan, tapi udah mulai ngerasa nggak puas lagi. Baru beli gadget impian, tapi cuman seneng sebentar. Besoknya udah cari wishlist baru. Kerja tiap hari, ada penghasilan, punya tempat pulang, kadang juga masih bisa ketawa bareng temen. Tapi tetap aja, selalu ada rasa belum cukup, belum sukses, belum bahagia, belum sampai. Kayak ada suara kecil di kepala yang terus bilang, ayo kejar lagi, kurang, kurang, kurang. Kita jadi mikir, sebenarnya kita ini lagi ngejar apa sih? Dan kenapa rasanya kayak nggak pernah nyampe? Video ini dibuat buat kamu yang lagi capek ngejar tapi belum tahu kenapa. Atau buat kamu yang ngerasa banyak hal masih kurang, padahal udah punya banyak. Kalau kamu pernah ngerasa kayak gitu, coba tonton sampai habis. Siapa tahu kamu nemuin sesuatu yang selama ini nggak kamu sadari. Kenapa kita selalu merasa kurang? Jawabannya mungkin bukan karena kita kurang berusaha, bukan juga karena kita kurang beruntung, tapi karena kita hidup di dunia yang memang dibuat agar kita merasa kurang. Coba lihat media sosial kita hari ini. Ada yang baru liburan ke luar negeri, ada yang tunangan, ada yang body goals banget, ada yang bisnisnya cuan besar. Semua tampil seolah tanpa celah. Scroll beberapa menit aja dan kamu bisa merasa, aku belum sejauh itu. Aku belum secantik itu. Aku belum sesukses itu. Padahal kamu nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar hidup mereka. Tapi otakmu udah telanjur bandingin. Lalu ada budaya konsumtif yang makin menggila. Kita dibombardir iklan setiap hari. Dari skincare, fashion, gadget, sampai gaya hidup. Bukan lagi beli karena butuh, tapi karena takut ketinggalan. Karena kita udah dikondisikan buat berpikir, kalau belum punya ini, kamu belum cukup. Dan semua itu diperkuat dengan pola pikir bahwa hidup harus terus naik. Naik karier, naik followers, naik gaya hidup. Turun sedikit aja, langsung dianggap gagal. Tapi, apakah itu benar-benar bikin kita bahagia? Atau justru bikin kita lelah tanpa arah? Efeknya ke hidup kita. Kita sering nggak sadar, tapi tekanan untuk jadi lebih itu bikin kita kehilangan diri sendiri. Kita jadi susah merasa bersyukur, karena patokan cukup kita terus berubah. Hari ini kita pengen A, besok udah pengen B, lusa udah ngelirik C. Bukan karena A atau B jelek, tapi karena kita nggak pernah berhenti buat bilang, aku cukup. Studi psikologi menyebut ini sebagai hedonic treadmill. Artinya, manusia cenderung cepat terbiasa dengan pencapaiannya. Begitu sesuatu tercapai, rasa senangnya cuma sebentar, lalu otak langsung naikkan target baru. Kayak lari di treadmill, keringetan, capek, tapi nggak pernah benar-benar maju. Akhirnya, kita masuk ke siklus yang nggak sehat. Kerja keras, dapat hasil, senang sesaat, bosan, kejar target baru, ulang lagi. Dan di antara itu semua, kita jarang benar-benar merasakan hidup. Kita kehilangan waktu buat hadir sepenuhnya. Di momen makan, kita scroll. Di momen kumpul, kita masih mikirin kerjaan. Di momen istirahat, kita malah overthinking soal masa depan. Karena kepala kita selalu bilang, ada yang belum cukup. Apa arti cukup? Cukup itu bukan jumlah, tapi kesadaran. Kesadaran bahwa kita nggak harus punya semuanya untuk merasa memiliki sesuatu yang berarti. Tapi rasa cukup bukan sesuatu yang otomatis muncul. Dia butuh dilatih, butuh dikenali, butuh dipertanyakan. Pertanyaan sederhananya, apa definisi cukup buat aku? Bukan buat orang lain, bukan buat Instagram, tapi buat aku yang hari ini, di titik ini. Sayangnya, banyak dari kita nggak pernah nanya itu. Kita pakai standar orang lain, lalu kecewa karena nggak pernah nyampe. Kadang, kita juga takut bilang cukup, takut dikira nggak ambisius, takut kelihatan pasrah. Padahal,
Bilang cukup bukan berarti berhenti tumbuh. Justru itu bentuk kedewasaan. Tahu kapan harus ngejar dan tahu kapan harus berhenti. Melatih rasa cukup. Gimana caranya mulai merasa cukup? Bukan dengan tiba-tiba berhenti punya mimpi, tapi dengan belajar hadir dan menghargai yang udah ada. Coba mulai dari hal kecil. Tulis 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Sesederhana punya waktu sarapan, udara pagi, atau tawa teman. Hal kecil yang sering luput, tapi sebenarnya berharga. Kurangi paparan yang bikin kamu ngerasa kurang. Unfollow akun yang bikin kamu membandingkan hidup tanpa sadar. Bukan karena iri, tapi karena kamu butuh ruang untuk melihat dirimu sendiri. Refleksi sebelum membeli atau mengejar sesuatu. Ini karena aku butuh atau karena aku pengen validasi. Latih diri untuk merasa cukup, bahkan ketika sendiri. Karena yang paling menyakitkan bukan kesepian, tapi saat ramai pun kita masih ngerasa kurang. Mungkin cukup bukan soal mencapai lebih, tapi menyadari bahwa yang kita punya hari ini sudah luar biasa. Bukan berarti berhenti bermimpi, tapi berhenti merasa bahwa hidup ini harus dibuktikan ke semua orang. Karena yang paling tenang bukan yang punya segalanya, tapi yang tahu caranya bilang, ini cukup buatku. Sekarang, coba kamu tanya ke diri sendiri, apa satu hal hari ini yang sering aku anggap biasa? Padahal kalau dipikir-pikir, itu sudah cukup luar biasa. Dan kalau kamu mau berbagi, tulis di kolom komentar. Hal apa yang kamu sadari ternyata sudah cukup buatmu saat ini? Siapa tahu, jawabanmu bisa jadi cermin buat orang lain juga. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Semoga video ini bisa memberi sedikit ruang buat refleksi. Kalau kamu merasa ini bermanfaat, atau ada hal lain yang ingin dibahas lebih lanjut, silakan komen di bawah. Aku sangat senang dengerin pendapat kamu. Dan kalau kamu merasa channel ini bisa jadi teman perjalananmu, jangan lupa subscribe, biar kita bisa terus berkembang bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya.